dilakukan seleksi CPNS, ya, jadi tetap dia melalui pintu seleksi CPNS. Lalu kalau memang nanti yang baik, ya, itu lulus jadi PNS. Nah, ini tuh juga dalam rangka menjaga kualitas ASN kita, ya. Nah, lulus jadi PNS, kemudian kalau tidak lulus atau juga mungkin tidak bersedia diangkat dia sebagai PNS, itulah yang dijadikan P3K. Jadi tidak automatically semuanya jadi PNS. Ada yang lalu seleksi jadi PNS, kemudian yang kedua yang tidak lolos baru menjadi P3K. Nah, itu saran atau masukan saya yang keempat. Yang kelima, next. Nah, soal pembentukan pansel dan pengisian JPT, nah ada pasal 110 ayat 4, pansel diangkat oleh P3K, oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, tapi perlu ada persetujuan. Nah, ini saya sarankan sebaiknya kalau memang akan menguatkan format pansel ini, tapi pengawasannya juga harus dilakukan. Boleh dia diangkat oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, tapi persetujuannya sebaiknya satu tingkat ke atas, ya. Ini namanya pengawasan di internal pemerintahan. Yang kedua, pasal 111, pengisian JPT dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang menerapkan sistem merit. Itu tertulis begitu di pasal 111 itu. Tuntun itu. Yang pasal 120, baiknya model pengawasan, nah itu tadi. Jadi dua model tadi, kalau misalnya saran masukan yang saya tadi sudah kedepankan bagi dua kewenangan pendelegasian Presiden, Kemenpan RB dan Kemendagri terkait dengan ASN di daerah, ada ASN daerah, Pemda, maka pengawasannya juga begitu. JPT utama dan Madya untuk instansi pusat, pengawasannya oleh Kemenpan. Cabut, dibatalkan, final mengikat oleh MK, yaitu putusan nomor 41 terkait pasal 119 dan pasal 123 Undang-Undang ASN. Kemudian ada putusan MK nomor 87 terkait pasal 87 ayat 4 Undang-Undang ASN. Ya, ini tahun 2018, satu lagi tahun 2014. Nah, putusan MK ini yang pertama, mungkin Pak Pimpinan, saya kira kawan-kawan dari anggota Panja yang banyak kepala daerah paham ini, soal pengunduran diri sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta atau pemilu, bukan sejak mendaftar. Nah, itu kalau bisa undang-undang ini sekaligus memperbaikinya. Putusan MK ini diubah di pasalnya. Kemudian soal frase, penghilangan frase dan atau, sehingga bunyinya menjadi dukung penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Nah, itu hanya menambahkan soal kita merespek putusan MK. Biasanya kalau di pemerintah putusan MK itu selalu di tengah-tengah pemerintah dilakukan perbaikan.
Nah, mungkin ini prakarsa kawan-kawan ini saya sarankan supaya juga ditampung kedua hal itu. Bapak pimpinan sidang, Bapak anggota panja, Ibu anggota panja yang berbahagia, saya kira Pak Samsul Rizal, itulah catatan dan masukan saya terkait perubahan undang-undang ASN kita. Mudah-mudahan ada gunanya dan manfaatnya bagi kita untuk menyempurnakan undang-undang